kami, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Dinamis, yaitu dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Di setiap era, pers memiliki peran yang sangat sentral. Selain sebagai pemberi informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, pers juga acap kali melakukan kontrol sosial yang tajam kepada jalannya pemerintahan. Tidak berlebihan oleh karena itu jika pers kemudian disebut sebagai pilar keempat demokrasi di luar eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, setiap tanggal 9 Februari kita memperingati Hari Pers Nasional. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Djoko Sarjono, yaitu jurnalis media Indonesia, guna membahas peran pers untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang sejati. Selamat sore Pak Djoko. Selamat sore Pak Primus. Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih. Pak Djoko adalah wartawan senior pada media Indonesia yang hingga hari ini masih setia sebagai seorang jurnalis. Nah, sejak tahun berapa nih Pak Djoko menjadi seorang jurnalis? Maaf Pak Primus, saya mulai menjalani profesi jurnalis itu sejak 1973. 73. Luar biasa. Betul. Ya. Ya. Di awal masa Orde Baru nih. Iya, saya pertama kerja di harian Merdeka, milik Merdeka. Pak BM Diah BM dulu. Diah. Ya, Ya. itu. Di Klaten atau Langsung Jakarta, di Jakarta. Oh, Ya, di Jalan Sangaji nomor 11 itu dulu kantornya. setelah Harian Merdeka terus? Setelah Harian Merdeka, kita diajak bergabung mendirikan majalah. Kita kerja di majalah Progres, majalah ekonomi Progres, dulu di bawah pimpinan Pak Kapten Adi Sumarta. Nah, Masih di Jakarta? Jakarta. Kemudian dari Progres kita diajak gabung di Harian Suara Karya. Suara Karya milik Corongnya pemerintah dulu, betul. Itu dari 78 sampai 86. Karena saya lengser dari Suara Karya, diajak gabung untuk mendirikan koran prioritas. Ya, jadi koran berwarna pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh waktu itu. Oh ya. Ya. Sebelum berkembang menjadi media Indonesia. Iya, jadi di harian prioritas itu kita baru terbit 1,5 tahun, Pak Primus. Iya. Itu di Bredel zaman era Menteri Penerangan Pak Harmoko. Karena apa alasan utama di Bredel itu, Pak? Kalau tidak salah itu di halaman pertama headline-nya itu utang RI jatuh tempo. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? Itu 87. 87. Ya. Ya. 87 itu di Bredel, kemudian semua karyawan reporter dirumahkan dulu ya. Kemudian baru tahun 1988 sampai 89 baru kita mempersiapkan Harian Media Indonesia. Jadi Harian Media Indonesia itu take over. Oh, dari Prioritas ya, bukan? Bukan, Ya. dari Pak Tengku Yuslisah dulu pemilik awalnya itu. Karena kan dulu itu kalau harian koran yang terbitnya artinya tidak rutin itu kan ada semacam ancaman dari Depen, itu akan dicabut SIT-nya, seat-nya itu. Nah, kemudian tahun 88-89 itu kemudian ditawarkan ke Pak Surya Paloh gitu loh. Dan berubah nama ya. Tetap korannya namanya Media Indonesia. Itu Media Indonesia itu lahir tahun 1970. Jadi sampai tahun ini sudah 56 tahun. Itu.
Nah, jadi Media Indonesia terbit di bawah PT Nusantara itu. Itu ya sampai terbit sampai sekarang ini. Terus gitu. Pak Joko bisa pindah ke Klaten sejak kapan? Ya, saya pindah ke Klaten itu sejak 2000-an. Tahun 2000. 2000 iya, itu. Itu 2002, Pak. Oh, Zaman Pak Bupatinya Haryanto. Haryanto. Nah, itu 2002 itu. Baik, Pak. Iya, betul. Yang menjadi Pak Joko setia ya dari tahun 73 sampai dengan hari ini, walaupun bergonta-ganti media, Iya. tetap setia menjadi seorang jurnalis. Betul. Ini dorongan atau idealisme apa yang Bapak bawa hingga hari ini sehingga tetap setia pada profesi itu? Ya, begini, awalnya itu ketika kita masih sekolah, itu bapak saya itu kan langganan koran gitu ya. Kemudian dibaca, Bapak, ini kok ada beritanya begini, ini siapa yang buat? Ini yang buat beritanya, ini namanya wartawan. Kalau kamu nanti pengen jadi wartawan, ya ini nanti nulis di koran ini gitu. Iya. Nah, itu. Jadi semangat saya dari begitu langsung melamar di harian Merdeka tadi ya karena dorongan dari semangatnya ayah dulu gitu loh. Itu. Iya, betul. Dan sebetulnya kami pernah juga ditawarin ke pegawai dulu, tapi saya tidak berminat dulu. Bahkan DPR pun pernah saya ditawarin, Ya. tapi saya tidak masuk. Tapi pernah ditawarin, tapi saya tidak itu. Ya, itu. Jadi selain memang terinspirasi oleh orang tua. Orang tua dulu ya. Ya. Tapi saya kira ada dorongan lain yang ingin Bapak bela. Ya. Menjadi seorang jurnalis. Apa yang sebenarnya Bapak ingin suarakan Ya, atau betul. bela dari kegiatan atau dari profesi jurnalis? Betul itu. Jadi apa yang sekarang ini? Karena di dalam ini saya ingin bagaimana kalau kalau misalnya ada semacam masyarakat yang mengalami kesulitan, mengeluh, katakanlah ya kalau sekarang di bidang ekonomi, terus pedagang UMKM mengeluh. Nah, itu yang pengen kita bantu menyampaikan solusi lewat pemberitaan. Bagaimana cara supaya kesulitan para pelaku pasar misalnya ini bisa didengar oleh pemerintah. Syukur Itu. bisa merubah kebijakan. Syukur bisa merubah kebijakan. Itu Pak Demus. Ya. Jadi seperti yang kami lakukan ketika saya diundang pemerintah Kabupaten Klaten diundang dalam mengikuti Musrenbang. Ya, Musrenbang tingkat Kabupaten Klaten. Dengan visi waktu itu maju, mandiri, sejahtera. Kemudian saya kupas sejahteranya. Ternyata sebagian masyarakat di Kabupaten Klaten itu belum sejahtera. Khususnya untuk petani gitu. Nah, saya selaku jurnalis sering mendapatkan keluhan petani. Apakah kesulitan masalah pupuk, serangan hama wereng atau tikus atau OPT itu ya organisme pengganggu tanaman itu. Akhirnya petani ini padahal Klaten itu lumbung pangan ya. Itu akhirnya di dalam forum itu saya sampaikan bagaimana untuk bisa membantu petani. Ya. Saya sampaikan itu di forum itu bahwa untuk membantu ini ASN PNS itu punya tunjangan beras. Nah, bagaimana kalau tunjangan berasnya itu ASN tidak dibayarkan dengan uang tapi naturalnya berasnya dan akhirnya itu disetujui oleh Bupati waktu itu Ibu Sri Mulyani. Nah, akhirnya beras sekarang ini sampai sekarang masih terus disalurkan ke ASN. Nah, ini intinya untuk membantu masyarakat khususnya petani. Terutama yang memang membutuhkan. Ya, membutuhkan. Iya, betul. Baik, Pak. Jadi memang dari sejarah awal pers di Indonesia itu pada masa perjuangan dia menyuarakan dengan keras anti penjajahan, anti kolonialisme. Betul. Kemudian di masa awal kemerdekaan dia pers berperan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Betul. Kemudian di masa Orde Baru lebih banyak berperan sebagai kontrol sosial yang sangat tajam
Betul. Sehingga beberapa kali media yang sangat keras itu mengalami nasib pemberedelan gitu. Betul. Nah, saat ini di era kebebasan, di era reformasi seperti Betul. ini, tantangan apa yang dihadapi oleh insan pers atau oleh seorang jurnalis? Sebab kebebasan sudah ada, tidak seperti pada masa lalu. Ya. Nah, kemudian pada saat yang sama, pers juga harus berhadapan dengan media-media online yang lain, dengan kecerdasan buatan. Nah, Betul. ini bagaimana media mainstream, termasuk media Indonesia, Ya. apalagi Pak Joko sebagai jurnalis senior tentu gelisah dengan situasi seperti ini. Lalu peran yang masih tetap strategis dan harus diperjuangkan oleh jurnalis seperti Pak Joko apa? Iya, baik itu Pak Primus. Itu benar apa yang Pak Primus sampaikan itu. Di era kebebasan sekarang ini, akhirnya ya faktor ini muncullah sekarang yang namanya banyak media masa di Indonesia. Bahkan menurut catatan dari Dewan Pers, itu tahun 1999 itu ada 47 media massa. 43 diantaranya itu ya online dan sebagainya. Kemudian sisanya itu ya media dan TV, media cetak dan TV. Itu benar. Dengan munculnya media sosial ini sekarang ini online ya, media sosial ini memang ya sangat luar biasa. Tapi hanya maaf ini pemerintah itu bagaimana ya ini media. Di Klaten ini aja ada kemarin di data ada 94 iya, media. Artinya wartawan yang mendaftarkan di Kominfo itu. Saya sendiri ikut mendaftar itu nomor 94 saya. Ya. Nah, itu mestinya ya karena media online itu kan berbeda dengan mainstream. Artinya ya harus kan intinya sebagai jurnalis itu kan harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi kita itu bekerja di jurnalistik itu dasarnya undang-undang itu. Dan kita harus dalam pemberitaan itu harus berdasarkan fakta. Ya, kita tidak boleh tanpa memberitakan itu tidak benar. Jangan kita nanti maaf ya kalau yang sekarang ini kan banyak berita hoak ya, bohong. Nah, ini yang ditentang kita ini. Karena nanti kita yang mainstream ini dicampur aduk lah wartawan itu cuma itu ya tak Pak. Nah ini ya harapan kami ini untuk media sosial sekarang ini ya jangan menyebarkan berita-berita hoak atau fitnah gitu loh. Iya, ini yang ya mestinya juga pemerintah ini juga harus tegas terhadap media-media yang sosial yang menyebarkan berita-berita tidak berdasarkan fakta ini, gitu loh Pak. Begini Pak, jadi itu bagian dari kebebasan. Iya, betul itu memang. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan hak yang sama dengan kebebasan berpendapat, media seperti Pak Joko itu juga bisa menyuarakan untuk memberi informasi banding, supaya masyarakat paling tidak bisa mengetahui mana yang hoax, mana yang opini, mana yang berdasarkan fakta. Betul. Nah, ini menjadi tantangan terbesar, Pak. Nah, kira-kira masih sanggup kan pers mainstream terutama Pak Joko untuk melawan hal seperti ini? Betul, Pak. Seperti yang disampaikan di Dewan Pers maupun di organisasi wartawan PBI, itu juga memang kita mainstream ini ya memang sebetulnya mengeluh dengan pemberitaan yang begitu liar, artinya tidak berdasarkan fakta. Harapan kita itu ya masyarakat itu sebetulnya masyarakat itu juga udah paham kalau berita-berita yang mainstream atau apa yang diakui oleh Dewan Pers ini sebenarnya udah tahu. Cuman kadang-kadang maaf ya media sosial yang ini kok ini beda beritanya ini gitu. Tapi sebetulnya lebih percaya kepada mainstreamnya. Yang masyarakat pembaca itu lebih percaya kepada mainstreamnya gitu. Karena semuanya itu sudah karena wartawan mainstream itu kan pertama kita harus dalam menjalankan tugas harus mengacu pada kode etik jurnalistik. Nggak boleh kita memberitakan menulis berita yang tanpa
fakta gitu loh. Betul toh Pak? Ya. Karena di pasal 7 Undang-Undang Pers itu kan menyebutkan Ya. di situ itu harus berdasarkan kode etik jurnalistik gitu. Jadi, Baik. Jadi pada awalnya bahwa idealisme pers itu selalu melekat dalam fungsi seorang jurnalis, nggih. betul, Nah, betul. Tetapi kadang-kadang idealisme kita sebagai seorang jurnalis tadi terikat dengan kode etik jurnalistik, Betul. kemudian juga dari sesi teknis pemberitaan Ya. kita terikat pada hukum 5W1H. Nah, lalu bagaimana cara kita meletakkan idealisme di antara kode etik jurnalistik Iya. dan struktur pemberitaan yang 5W1H ini? Iya. Cara Pak Joko menyiasati supaya idealisme kita itu tetap bisa tersalurkan dalam keterbatasan kode etik, Iya. keterbatasan 5W1H itu Betul. bagaimana Pak? Ya, Jadi memang betul. Jadi tadi saya kembalikan, mungkin saya kelupaan. Jadi harus atau kita sebagai mainstream itu dalam pemberitaan selain berpegang 5W1H tadi ya Pak ya. Kita harus dalam pemberitaan harus check and balance. Jadi harus check and recheck gitu saja. Kita tidak boleh kalau hanya sekadar isu gitu, narasumber saja nggak boleh. tidak boleh. Kita harus harus cek dan balance. Ya, tidak boleh itu. Kita hanya harus berdasarkan check and recheck gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, harapan kita sebetulnya juga di forum ya, itu kita melalui PBI itu juga sebetulnya sudah meminta teman-teman itu, ayolah gitu. Kalau memberitakan yang online itu harus benar-benar untuk unsur pendidikannya, untuk ibu harus tetap dikedepankan gitu. Itu Pak Ibrahimus. Baik. Itu. Pak Joko, bahwa sekarang masyarakat itu tidak kekurangan informasi, bahkan dapat tsunami informasi. Tapi informasi yang diterima oleh masyarakat itu campur aduk antara yang benar dan yang tidak. Dan bahkan yang disebut dengan kebenaran pun saat ini belum tentu berdasarkan fakta, tapi berdasarkan opini, berdasarkan persepsi yang diulang-ulang. Ini kan sangat membahayakan. Pertama, bagi pengetahuan bagi masyarakat, yang berikutnya adalah yang terpenting, itu juga pada akhirnya akan merusak nilai-nilai demokrasi. Betul. Nah, dari sisi seorang jurnalis nih Pak Joko, atau dari sisi perjuangan pers secara umum, lalu bagaimana mempertahankan jati diri pers sebagai pilar keempat demokrasi? Nah, ini mungkin berdasarkan pengalaman Pak Joko bisa, atau berdasarkan harapan-harapan ke depan dalam rangka kita memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Karena pers saat ini masih tetap menjadi andalan kita bersama. Mitra utama KPU juga tetap menegakkan nilai-nilai demokrasi. Betul. Mungkin pengalaman Pak Joko atau mungkin harapan ke depan seperti apa? Iya, jadi seperti kelahiran atau berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia tahun 1946 tanggal 9 Februari itu, yang akhirnya kemudian tahun 1985 itu ditetapkan di HPN, Hari Pers Nasional, eranya Pak Soeharto, 85. Dan itu kan ditetapkan itu berdasarkan Kepres nomor 5 tahun 1985. Nah, di situ disebutkan bahwa pers itu seperti tadi disebutkan ya, adalah salah satu dari pilar demokrasi. Itu udah dijelaskan di situ. Makanya dalam praktis setiap hari pers itu seperti juga sudah disampaikan berkali-kali, jadi masa perjuangan itu kan juga pers itu kan alat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda waktu itu ya. Jadi informasi untuk membangkitkan kaum kita untuk melawan penjajah itu kan juga disebutkan. Nah, kemudian untuk sebagai pilar demokrasi, ya tentu memang pers kita itu dituntut Pak. Ya, dengan situasi yang sekarang ini memang betul-betul pers dituntut itu. Ini memang tantangannya tantangan berat. Antara ini yang berdasarkan fakta atau ini yang sekadar memang isu, itu memang benar itu agak sulit. Tapi masyarakat ya, harapan kita, masyarakat itu ya bisa memahami sekarang. Oh iya, itu. Dan ini juga sebetulnya peran pemerintah juga, termasuk di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Klaten itu juga harus mestinya lebih banyak menyampaikan informasi-informasi. Oh ini loh berita yang benar itu seperti ini, berita yang cuman hoak atau fitnah itu seperti ini. Jadi kalau itu masih dibiarkan terus berlanjut ya, yang saya nanti yang masuk dalam pers masuk salah satu pilar demokrasi nanti dianggap alah nggak ada itu itu Pak Fahri. Ya. Betul. Kemudian yang berikutnya dari harapan masyarakat tetap berharap agar jurnalis, pers itu sebagai demokrasi, pilar ya keempat dari demokrasi. Lebih dari itu sebenarnya masyarakat itu mengharapkan agar pers juga berperan sebagai agen perubahan. Betul. Lebih berat lagi ya Pak. Betul. Nah ini bagaimana Bapak mengemban amanah atau harapan masyarakat atau idealisme pers sebagai agen perubahan? Ya betul. Ya. Jadi begini, kalau kita seperti apa yang Pak Primus sampaikan itu, memang dalam pemberitaan kita ya teman-teman dari media mainstream ini sebenarnya itu sudah melakukan itu, sudah melakukan. Artinya dalam pemberitaan katakanlah Pak Primus dalam satu event acara itu menyampaikan apa yang artinya untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk tadi itu kan pemberitaan kita kan ya diarahnya sesuai dengan apa yang punya. Nah itu toh Pak. Jadi kita tidak boleh kok tidak berakan apa yang penjenengan sampaikan itu. Nah itu salah satunya untuk kita juga untuk membangun pengetahuan masyarakat itu. Itu loh. Seperti kadang-kadang memang termasuk saya dan masyarakat pada umumnya kadang-kadang gemes dengan media mainstream. Apa itu kurang progresif lah kurang begitu. Bahwa di dalamnya mengandung nilai kebenaran. Tapi itu ora sakset, ora dasdes gitu loh. Dibandingkan dengan media yang itu. Ya walaupun yang dasdesnya di kawan sebelah itu tidak mengandung nilai kebenaran. Nah, kita berharap agar media mainstream pun juga sukses, ya dasdes gitu terhadap isu-isu tentang misalnya kemiskinan, tentang stunting, tentang penyemaran lingkungan, bagaimana supaya lebih progresif sehingga satu sebagai pilar keempat demokrasi, kedua juga sebagai agen perubahan. Berani tidak Pak Joko? Memang kita akuin seperti itu, dasdesnya memang kita kalah itu, karena memang dari yang saya kalah itu Mbak, karena kan memang mereka itu kan banyak itu media-media sosial itu kan banyak sekali, mereka dasdes saja benar itu, sementara kita kan prosesnya itu kita ngetik dulu, kita baru nanti diserahkan ke editor, maka diedit dulu dan sebagainya. Memang betul kita akuin itu salah, tapi dari sisi pemberitaan kita itu benar gitu loh, artinya tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh narasumber gitu loh. Tapi spirit zaman tuh menghendaki yang ceket gitu loh. Memang Pak. Benar. Takutnya kan setelah masuk editor bahasa Pak Joko yang sudah progresif ini dijinakkan. Nah gitu, gitu. Gimana? Ya, kalau di media kita tidak. Kalau di media kita tidak, benar. Ya. Karena apa yang kita tulis di slide kita kirim langsung Jakarta itu sudah utuh, itu tidak ada editingnya. Sesuai apa yang katakanlah Pak Primus dalam acara kemarin di RSPD itu tentang yang masalah surat suara itu kita sampaikan apa sesuai dengan apa yang sampaikan. Kemudian arahan dari Bupati sesuai itu saya sampaikan gitu. Gitu. Tapi agak gemes gitu dah. Iya, memang kalau itu bisa dimaklumi. Dasdesnya itu bisa dimaklumi, benar. Iya, bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Karena juga pertama kita keterbatasan space buat Kalau kita masuk yang cetak itu kan kita keterbatasan space. Tapi kalau di online bisa panjang gitu. Kita kan terbitnya cetak online gitu. Bisa di online-nya Media Indonesia, bisa di online-nya Metro TV. Itu loh. Gitu. Karena kita satu grup lah gitu. Baik Pak Joko. Ini terakhir sebagai penyemangat atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih KPU Kabupaten Klaten, juga kepada media yang lain agar tetap menjaga idealisme itu. Pesan Pak Joko kepada
teman pemilih dan teman-teman media yang lain ini di Hari Pers Nasional. Iya, nggih. Matur nuwun Pak Primus. Jadi imbauan kami kepada masyarakat pemilih ya, terutama menjelang 2029 ya. Nah, kita percayakan saja kepada KPU, karena bagaimanapun KPU itu sudah bekerja sesuai jalurnya, itu sudah benar. Bahkan saya itu punya ide gagasan, KPU itu keren loh, KPU itu. Itu singkatan atau apa itu Pak? Keren. Keren itu maksudnya bukan karena kok indah bagus atau ya apa ya, keren itu bagus indah apa itu, tapi keren ini saya bikin akronim. Iya. Apa nih Pak akronim? Pokoknya KPU Klaten keren. Iya. Keren itu apa? K-nya itu kreatif, E-nya edukatif, R-nya responsif. Iya. Terus E-nya lagi elegan. Yang terakhir N-nya itu normatif. Jadi semua norma-normanya itu tuh. Iya. Itu pesan. Jadi masyarakat Kabupaten Klaten percayakan kepada KPU dalam pelaksanaan tugas pemilu pilkada ini. Itu sudah apa yang disampaikan dilaksanakan oleh KPU Klaten itu sudah benar. Kita harus semuanya saya himbau untuk mengikuti. Karena itu sudah benar gitu. Tidak ada kok artinya yang di setting begini begitu, tidak ada. KPU menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya gitu, fungsinya. Kemudian pada pers, saya juga teman-teman pers Klaten ini ya beritakanlah tentang KPU itu yang sebenarnya. Nggak usah ditambah-tambahin atau yang macam-macam lah gitu loh. Apa yang disampaikan itu ya udah kita beritakan yang sebenarnya itu gitu. Itu Pak Primus. Mudah-mudahan ya KPU gitu. Saya sendiri ya udah berapa meliput KPU itu ya saya sampaikan memang apa adanya. Kalau yang kita baik ya kita harus akui. Ya gitu loh Pak. Itu. Terima kasih Pak Joko dan teman pemilih. Hari ini kita telah mendapatkan pencerahan bahwa sampai dengan hari ini dengan Pak Joko yang tetap setia pada profesi sebagai jurnalis, ternyata tidak luntur idealismenya. Tetap mengemban harapan masyarakat sebagai pilar keempat demokrasi, bahkan terdepan sebagai agen perubahan. Dan saat ini menjadi mitra strategis bagi KPU dan juga memberikan informasi pencerahan kepada teman pemilih. Nah, pada edisi yang akan datang, episode yang akan datang, kita akan kupas berbagai macam hal yang berguna untuk pendidikan pemilih berkelanjutan. Terima kasih Pak Joko dan teman pemilih. Nantikan dinamis pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat.
akan berpijak seterusnya. Dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 Indonesia. Siaran KPU Klaten.